Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 Min 2 Jepara. Jumpa lagi dengan Jejak Maudah. Ikuti terus Jejak Maudah agar tidak ketinggalan informasi tentang penjelasan materi dari pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Perhatikan di modulnya di halaman 6. Ya, di situ ada materi inti dari subtema 2, yaitu tentang aspek informasi dan kata tanya dalam teks. Ingat kembali di pelajaran kelas 4 ada 10 kata tanya. Ya, di situ bisa kita ringkas menjadi 6 kata tanya yang inti. Di sini bisa kita singkat dengan menyebutnya sebagai singkatan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba terdiri dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam bahasa Inggris, aspek kata tanya dikenal dengan sebutan atau singkatan 5W 1H, yaitu what, where, when, how, why, dan how. Nah, di sini ya bisa kita lihat dari fungsi masing-masing dari 5 tambah 1 kata tanya menjadi 6 kata tanya. Baik, mari kita lanjutkan penjelasan materinya. Simak terus penjelasannya di video berikut ini. Kita akan belajar tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikut informasi yang didapat kita peroleh dari teks tersebut. Informasi pertama, mengandung kata tanya apa, di mana. Informasi kedua,
mengandung kata tanya apa dan bagaimana. Informasi ketiga mengandung kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Bacalah teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks tersebut, kamu dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran. Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Bacalah cerpen dengan seksama untuk menemukan informasi tersebut. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. Pertama, bacalah cerpen dengan seksama. Kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. 4. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah. Ketiga, tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Ayo bacalah sebuah cerpen, temukan informasi-informasi dari cerpen tersebut, tulislah hasilnya dalam peta pikiran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.